Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aprilia Ramadina dan dua rekan saya. Wiwin Fitria Cahyani. Saya Risnawati. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang surat lamaran kerja, biodata, dan wawancara. Yang pertama adalah pembahasan tentang surat lamaran dan beberapa poin di antaranya yaitu pengertian, macam surat lamaran, cara pembuatan surat lamaran yang baik dan benar, dan bagian-bagian dalam surat lamaran. Poin pertama, kita akan bahas tentang pengertian surat lamaran. Apa itu surat lamaran kerja? Surat lamaran kerja adalah surat yang dibuat seseorang untuk melamar pekerjaan di perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Yang berikutnya adalah macam-macam surat lamaran. Yang pertama, surat lamaran kerja berdasarkan iklan. Yang kedua, surat lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri. Berikut contoh surat lamaran kerja berdasarkan iklan. Biasanya tertulis sesuai dengan iklan penawaran lowongan pekerjaan dari PT Sentosa Gumilang Jaya yang termuat di Harian Fajar edisi 10 September 2018. Bersama surat ini, saya bermaksud mengajukan diri untuk bergabung dengan PT Sentosa Jaya Gumilang sebagai staf marketing. Biasanya terletak di atas paragraf surat lamaran. Kemudian yang kedua, contoh surat lamaran kerja berdasarkan inisiatif sendiri. Biasanya tertulis seperti ini. Perkenalkan, nama saya Ayu Diabina. Saya adalah lulusan dari SMK Abadi Jaya Jakarta Timur. Saya mengirimkan surat lamaran ini untuk melamar pekerjaan di perusahaan Anda sebagai sekretaris. Saya memiliki latar belakang pendidikan sekretaris dan pernah menjalani magang sebagai sekretaris di perusahaan multinasional selama 3 bulan. Dan berikut adalah data diri saya. Dan biasanya terletak di awal paragraf surat lamaran. Kemudian berikutnya adalah bagian-bagian dalam surat lamaran. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. Yang kedua, hal atau perihal. Yang ketiga, alamat yang dituju. Keempat, salam pembuka. 5, isi surat. 6, salam penutup. Dan 7, nama terang pelamar dan tanda tangan. Ini adalah contoh surat lamaran, bentuk surat lamaran. Yang pertama, tempat dan tanggal lahir biasanya ada di atas kanan surat. Yang kedua, hal dan atau perihal biasanya terletak di atas kiri surat lamaran. Yang ketiga, alamat yang tuju biasanya terletak di bawah hal atau perihal. Yang keempat, salam pembuka biasanya terletak di bawah alamat yang dituju. Kemudian setelah salam pembuka biasanya ada isi surat. Contohnya seperti ini. Yang keenam, salam penutup. Kemudian yang terakhir, nama pelamar atau tanda tangan terletak di bawah. Kemudian bahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wiwin Fitri. Baik, untuk pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang biodata. Untuk poin yang pertama tentang pengertian biodata, dan poin yang kedua, contoh penulisan biodata.
Yang pertama, pengertian biodata. Secara singkat, biodata merupakan data biografis yang di dalamnya memuat pernyataan faktual tentang kehidupan. Biasanya, memuat mengenai data diri dan pengalaman pekerjaan. Biodata sendiri adalah salah satu syarat utama pada saat kita belajar akan melakukan pendaftaran pada sebuah perusahaan atau instansi tertentu. Misalnya seperti sekolah, masuk universitas, melamar pekerjaan, pindah rumah, hingga melakukan transaksi. Untuk contoh penulisan biodata atau daftar riwayat hidup, kita bisa lihat di samping. Yang pertama ada identitas diri, yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada prestasi, keempat pengalaman kerja, dan yang kelima kemampuan. Di samping identitas diri disertakan pas foto. Yang ketiga yaitu wawancara. Beberapa poin yang akan kita bahas yaitu pengertian wawancara, perangkat dan teknik wawancara, tujuan wawancara, tahap-tahap wawancara, dan menulis laporan wawancara. Poin pertama yaitu pengertian wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah tanya jawab dengan maksud memperoleh data untuk keperluan tertentu. Tanya jawab itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara, yaitu orang yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan, dan yang diwawancara atau narasumber, yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Wawancara dikelompokkan berdasarkan perangkat dan teknik pelaksanaannya. Yang pertama, wawancara serta-merta atau langsung dilakukan secara spontan dan dilakukan dalam situasi yang alamiah. Yang kedua, wawancara dengan petunjuk umum. Pewawancara membuat kerangka atau pokok masalah yang akan ditanyakan dalam proses wawancara. Yang ketiga, wawancara dengan menggunakan seperangkat pertanyaan yang telah dibakukan, urutan kata-kata serta cara penyajian pertanyaan untuk jenis wawancara ini sudah ditetapkan. Poin selanjutnya yaitu tujuan wawancara. Apa itu tujuan wawancara itu? Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk menggali informasi tertentu dari narasumber agar tujuan itu tercapai. Kegiatan wawancara harus dilakukan berdasarkan tahap-tahap wawancara. Tahapan-tahapan wawancara yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Ketiga, tahap inti. Dan keempat, tahap penutup. Yang pertama, tahap persiapan. Pelaksanaan wawancara harus diawali dengan persiapan seperti di bawah ini. Yang pertama, tentukan tujuan wawancara yang akan dilaksanakan. Yang kedua, tentukan informasi, keterangan, dan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan wawancara. Yang ketiga, pilihlah instansi atau orang-orang yang akan dijadikan sebagai narasumber yang dapat memberikan informasi, keterangan, atau data yang diperlukan. Yang keempat, hubungilah narasumber sebelum wawancara dilaksanakan
Rundingkanlah dengan mereka hal-hal yang berkaitan dengan teknik pelaksanaan wawancara, misal mengenai waktu, tempat, dan sebagainya. 5. Susunlah pokok-pokok pertanyaan yang akan digunakan dalam pelaksanaan wawancara. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Ada 3 tahap pelaksanaan dalam melakukan wawancara. Yang pertama, tahap pembukaan. Dalam tahap ini, pewawancara memperkenalkan diri sekaligus mengemukakan maksud dan tujuan wawancara. Pewawancara hendaknya mengikuti tata aturan dan kesopanan baik penampilan maupun penggunaan bahasa. Adapun dalam penggunaan bahasa, hendaklah ia menggunakan tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan orang yang diwawancarai. Ini dilakukan agar proses tanya jawab berlangsung dengan baik. Akan lebih baik apabila pewawancara mengenal lebih jauh mengenai identitas atau keterangan-keterangan yang berkenaan dengan pribadi narasumber. Penanya harus mengenal pribadi yang ditanya secara tepat, mulai dari nama, keahlian, sampai pada pekerjaan atau jabatannya. Yang selanjutnya yaitu tahap inti. Ajukanlah pertanyaan secara sistematis. Kemudian, pertanyaan itu jelas dan singkat. Jumlah pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan situasi dan waktu. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan dengan ramah sehingga dapat menciptakan suasana akrab dengan orang yang diwawancarai. Selama proses wawancara berlangsung, pewawancara hendaknya bersikap netral. Artinya, tidak memihak pada suatu konflik pendapat, peristiwa, ataupun konflik lainnya yang mungkin dikemukakan narasumber. Pewawancara harus memiliki sikap yang tidak mudah terpengaruh, berpendirian kuat, dan dapat menahan emosi narasumber, serta memiliki kesiapan dan teknik khusus dalam mengatasi kesulitan yang mungkin terjadi. Pewawancara harus memiliki pendengaran yang akurat, kemudian mencatat data penting yang dikemukakan oleh orang yang diwawancarai. Yang selanjutnya yaitu tahap penutup. Akhiri kegiatan wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Pewawancara hendaknya menyatakan ucapan terima kasih atau menambahkan pengharapan agar kedua belah pihak dapat bertemu lagi pada kesempatan lain.
Dan sebelum hasil wawancara diolah atau dipublikasikan, maka sebaiknya narasumber mengetahui rekaman atau catatan dari pendapat-pendapat yang telah dikemukakannya itu. Cara ini dapat menghindari kesalahpahaman di samping memberikan kesempatan kepada narasumber untuk mengoreksi kekeliruan yang mungkin terjadi dari yang telah dikatakannya. Poin berikutnya yaitu menulis laporan wawancara. Bagaimana cara menulis laporan wawancara? Menulis laporan wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan informasi. Oleh karena itu, setelah proses wawancara berlangsung, pewawancara harus menuangkan hasilnya ke dalam sebuah laporan. Penuangan hasilnya itu perlu dilakukan dengan segera karena pikiran masih segar dalam mengingat jalannya wawancara. Menulis laporan merupakan kegiatan terakhir dari proses wawancara. Laporan wawancara dapat disusun dalam bentuk artikel jurnalistik seperti yang kita lihat di koran-koran. Laporan juga dapat ditulis dalam bentuk formal yang meliputi 3 bagian-bagian berikut. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang pelaksanaan wawancara, tujuan wawancara, nama instansi atau narasumber yang diwawancarai, waktu dan tempat dilaksanakannya. Yang B, isi yang meliputi informasi tentang berbagai hal sesuai dengan pokok-pokok masalah yang telah direncanakan, uraian tentang analisis atau hasil wawancara, dan yang C, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan hasil wawancara adalah: A. Penulisan hendaknya memperhatikan ejaan dan tata bahasa baku. B. Penulisan hendaknya tidak melakukan penafsiran yang terlalu jauh atau berlebihan dari batas hasil wawancara. C. Pilihlah informasi yang penting dan relevan dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan. D. Penulis hendaknya memelihara kerahasiaan dan menjaga nama baik narasumber. Jalan-jalan pakai Agia. Mampir ke pasar beli semangka. Demikian presentasi kita, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.